Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Ya, sebelumnya kita membaca bismillah dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk agama yang lain menyesuaikan. Ya, seperti biasa kita akan review dulu pertemuan yang kemarin. Ya, kita mengenal sistem ekonomi, beberapa jenis. Ada sistem ekonomi tradisional, ada sistem ekonomi terpusat atau komando atau sosialis, ada sistem ekonomi pasar atau bebas atau liberal, ada sistem ekonomi campuran, ada sistem ekonomi Islam, dan yang akan kita bahas kali ini adalah sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia. Sistem ekonomi yang ada di Indonesia menganut sistem ekonomi campuran yang disesuaikan dengan hal-hal yang khusus yang ada di Indonesia, terutama ideologinya. Ya, bahwa sistem ekonomi ini diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, terutama karena terjadinya kelangkaan, sehingga nanti pemecahannya itu bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruh Indonesia. Nah, kita lanjut ya. Nah, konsepnya seperti ini, tapi khusus yang kali ini adalah sistem ekonomi yang ada di Indonesia, yaitu sistem demokrasi ekonomi. Nah, tujuannya kalian bisa mendeskripsikan, menganalisis, dan menyajikan hasil analisis tentang masalah pokok ekonomi dalam sistem demokrasi ekonomi sesuai nilai-nilai yang dianut di Indonesia. Nah, sistem ekonomi di Indonesia adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan pasal UUD 45, yaitu pasal 33. Atau kita sebut sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Nah, dalam pasal UUD 45 yaitu pasal 33, di mana di situ tertuang atau berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Berarti di sini pemerintah menguasai cabang-cabang produksi yang penting. Ya, itu bisa dilihat misalnya di sini ada PLN, yaitu tentang listrik, pengelolaannya dikuasai negara. Ya, di mana PT PLN ini adalah BUMN, badan usaha milik negara. Ada juga PT KAI dan yang lainnya. Yang kedua, dalam pasal UUD 45 pasal 33 juga berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan. Yang berikutnya, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, di sini kekayaan alam yang ada di Indonesia adalah yang mengelola dan nantinya dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan rakyat, itu dipegang oleh pemerintah. Ya, di sini ada yang ada kekayaan alam yang ada di laut, ya, yang ada di bumi dan sebagainya. Nah, tiap warga negara itu berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, itu tertuang dalam pasal 27 UUD 45. Berikutnya adalah potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara juga oleh negara, pasal 34. Nah, itu tadi bahwa semua pengelolaan itu berdasarkan pasal-pasal yang ada di Indonesia atau disesuaikan dengan ideologi yang berlaku di Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 45. Nah, pemerintah mengelola yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, tetapi tidak melarang bagi warga negara atau pihak swasta untuk mengelola, ya, atau memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk berusaha berkreasi, ya, yang itu merupakan ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran. Nah, di Indonesia juga menentang yang namanya free fight liberalism, etatisme, dan monopoli. Apa itu? Ya, kalian bisa lihat di internet bahwa free fight liberalism adalah, ya, kalian bisa buka itu kalau ibu lihat di internet ini ya, bahwa free fight liberalism ialah adanya kebebasan yang tak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah, dan dengan dampak semakin bertambah luasnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Itu maksudnya bahwa di Indonesia tidak mengizinkan kepada pihak swasta untuk mengelola ekonomi sebebas-bebasnya, ya, tetap semuanya yang mengawasi, yang membuat aturan kebijakan adalah pemerintah. Yang kedua adalah pemerintah juga menentang yang namanya etatisme atau sosialis. Apa itu? Yaitu keikutsertaan pemerintah yang terlalu dominan. Ya, itu berlaku di negara sosialis di mana pemerintah yang menjadi pengendali satu-satunya perekonomian, ya, sehingga ide kreasi dari masyarakat perseorangan itu tidak diperbolehkan, ya, karena ini akan mematikan hal-hal tersebut. Yang berikutnya adalah monopoli, ya. Pemerintah tidak menetapkan sepenuhnya monopoli, hanya ada beberapa, ya. Apa itu monopoli? Bahwa monopoli itu adalah suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok ekonomi tertentu, sehingga hanya satu itu yang menguasainya. Contohnya kalau di Indonesia adalah PLN, ya. Kebijakan monopoli yang ada di Indonesia itu ditetapkan oleh undang-undang, di mana di undang-undang tersebut hanya menetapkan bahwa misalnya contohnya PLN itu, ya, bahwa listrik itu yang mengelola satu-satunya adalah perusahaan negara, yaitu PLN, dan itu juga dibentuk atau dibuat untuk pertimbangan masyarakat, ya. Itu saja untuk materi ini, ya, nanti kalian bisa melihat tugasnya dan dikerjakan di model, ya, karena materi ini memang tidak terlalu banyak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.